Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa haddar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, berkesempatan menjadi podcaster perdana kalinya di channel YouTube Productivity Girl Community. Semoga apa-apa yang Miftah sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, jangan lupa kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk bersilaturahmi dan juga menuntut ilmu. Dan salawat dan salam kita doakan kepada Allah buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali Miftah mengucapkan jazakumullahu khair kepada tim PGC Productivity Girl Community yang telah memberikan kesempatan kepada Miftah untuk sharing ilmu. Nah, teman-teman semua, kali ini Miftah membawakan tema tentang Hello dear, you are a special woman. Nah, apa sih special woman itu? Special woman itu adalah wanita, keistimewaan wanita. Nah, kita berkaca dulu kepada dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga hadis. Dalam hadis Bukhari, sebelum itu Miftah akan mengutarakan 3 kategori tentang wanita. Yang pertama adalah wanita sebagai seorang ibu, yang kedua adalah wanita sebagai seorang istri, yang ketiga adalah wanita sebagai seorang anak. Nah, yang pertama, wanita sebagai seorang ibu, kita akan berbicara tentang kemuliaan seorang ibu. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ketika seseorang berjumpa dengan Rasulullah, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan dia gak bosan bertanya, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Nah, di sini dalam hadis ini telah disampaikan bahwa melakukan kebaikan itu 3 kali disebutkan adalah ibu. Kebayangkan bagaimana mulianya seorang ibu. Nah, teman-teman semua, tentu saja Allah itu memuliakan perempuan. Tapi menjadi seorang ibu itu sangatlah luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang sedang menjalani peran sebagai seorang ibu, maka bersyukurlah dan nikmatilah dan berproseslah dengan menjadi ibu sebaik-baiknya. Karena apa? Kenapa sih ibu 3 kali yang disebut? Ibu itu 3 hal yang dilakukannya yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang pertama adalah melahirkan, yang kedua adalah mengandung, dan yang ketiga adalah menyusui. Nah, kemudian Allah juga menekankan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua ini termasuk adalah ibu. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapanya dalam masa 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah,
Bagaimana Allah memuliakan? Allah kami perintahkan kepada manusia, diperintahkan oleh Allah kepada anak-anaknya yang laki-laki maupun perempuan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, termasuk ibu. Nah, begitulah mulianya seorang ibu. Kemudian, singkat saja, yang kedua adalah wanita sebagai seorang istri. Nah, kita bisa berkaca kepada dua perempuan istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Walaupun yang lainnya juga yang istimewa, namun dua ini adalah keluarga Rasulullah yang paling dekat. Pertama adalah siapa? Ibunda Siti Khadijah. Beliau merupakan istri pertama dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ketangguhan beliau ketika mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Begitu banyak kecaman, begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Bukan Allah yang menimpakan, tapi perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah SAW. Tapi beliau begitu tangguh, beliau begitu teguh dengan pendirian beliau. Sosok saudagar kaya, perempuan kaya, namun rela meninggalkan hartanya demi mendampingi suami tercintanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita contoh sebagai seorang istri ketika kita menjadi seorang istri. Bagaimana kisah-kisah mulia beliau, perbuatan-perbuatan mulia beliau dalam mendampingi Rasulullah SAW. Semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak bersama beliau. Kemudian yang kedua adalah siapa? Siti Fatimah Az-Zahra, anak dari Bunda Khadijah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa berkaca kepada beliau? Jadi kita teringat, mari kita mengulang sejarah ketika beliau sudah menjadi seorang istri dari Ali bin Abi Thalib. Kehidupan beliau sangat sederhana. Bahkan suatu ketika beliau tidak punya apa-apa pun di rumah. Bingung mau makan apa. Sampai Ali pun keluar rumah untuk mencari pekerjaan, untuk mencari apa-apa yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi apa yang didapatkan setelah sampai di rumah? Fatimah tetap melayaninya dengan baik, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, tibalah seseorang yang datang ke rumah mereka berdua. Orang itu adalah orang yang dulu pernah berhutang kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu menyamak kulit. Nah, orang ini kemudian membayar hutangnya kepada Fatimah, memberikan 30 dinar. Nah, Masya Allah, Fatimah sangat bahagia sekali, sangat bersyukur sekali. Seperti ketibaan rezeki yang runtuh, durian runtuh ya. Seperti itulah kalau ibaratnya. Nah, beliau sangat bergembira sekali. Kemudian beliau menyerahkan uang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kakanda, silakan pergi ke pasar dan belilah keperluan kita sehari-hari. Nah, berangkatlah Ali bin Abi Thalib ini. Tetapi sesampainya di jalan, Ali bin Abi Thalib ini bertemu dengan fakir miskin, seorang musafir. Musafir ini berkata, adakah orang yang bersedia mengutangkan hartanya kepadaku? Ya Allah, Ali bin Abi Thalib ini orangnya Masya Allah. Hatinya begitu lembut, langsung, begitu dermawan, langsung 30 dinar diberikan semuanya kepada musafir, pada fakir miskin. Kemudian bingung, harus membawa apa, beli apa, karena apa? Karena tidak ada lagi uang. Kemudian beliau balik ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan kejadian tersebut kepada Fatimah. Namun apa responnya Fatimah? Bukan kesal, bukan sebel, bukan merajuk, bukan. Tapi apa? Ridho dengan keputusan suaminya. Apa yang beliau sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib? Kakanda, wahai kakanda, ketika aku berada di posisimu, maka aku akan melakukan hal yang sama. Masya Allah, nikmatnya ridho, menikmati keridhoan. Masya Allah, itulah yang salah satu yang bisa kita contoh ketika kita menjadi
seorang istri. Dalam suka dan duka kita mendampingi suami. Insya Allah mendampingi di jalan Allah. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah, kan kita bahas adalah wanita sebagai seorang anak. Nah, wanita sebagai seorang anak, sekarang masanya ke masa kita bawakan kepada diri kita masing-masing. Apakah itu yang berada masih umur belasan tahun, umur 20 tahun, atau umurnya 30 tahun, kita sebagai seorang anak. Bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua? Yang pertama kali yang kita cek adalah bakti kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita telah benar-benar menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba dengan baik? Pertama adalah menjaga salat 5 waktu. Apakah salatnya masih bolong-bolong atau kita berbicara tentang salat terlebih dahulu? Ini yang perlu kita jaga, kita tunaikan. Kewajiban yang pertama kali kita tunaikan setelah 2 kalimat syahadat. Teman-teman semua, sekarang itu kita banyak yang menemukan fenomena-fenomena bahwa ibadah itu dianggap enteng. Ya, ibadah itu dianggap enteng. Jadi sangat terbiasa. Miftah itu berasal dari keluarga awam ya, dan juga di lingkungan yang umum. Jadi ketika melihat orang-orang di luar sana, Masya Allah, Subhanallah, ada yang begitu ringan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, itu salat. Semoga kita senantiasa dijaga Allah, hati kita senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Semoga Allah hadirkan iman di hati kita agar senantiasa menjadi hamba Allah yang menjaga kewajibannya dengan baik. Amin amin amin. Nah, kenapa sih kita memaksimalkan diri dulu menjadi seorang hamba di hadapan Allah, baru kemudian kita bisa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wasilah bagi kedua orang tua kita mendapat pahala, dan insya Allah hadiahnya adalah surga, insya Allah. Nah, teman-teman semua, itu adalah salah satu contoh kita sebagai berbakti kepada kedua orang tua adalah memaksimalkan diri kita sebagai seorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan kedua orang tua, itu akan menjadi wasilah bagi kedua orang tua kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang baik. Dan ada satu hadis populer yang populer itu, yang mungkin biasa teman-teman dengar ya. Itu adalah ketika seorang manusia meninggal, maka ada 3 hal yang tidak terputus. Pertama adalah doanya anak yang soleh. Yang kedua adalah sedekah jariyah, amal jariyah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, doa dari anak yang soleh, teman-teman bayangkan ketika kita memaksimalkan diri kita sebagai seorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah termasuk anak-anak yang soleh yang mengantarkan kedua orang tua kita menuju surganya Allah. Doakan orang tua kita. Orang tua kita yang mungkin sudah lebih dulu meninggalkan kita, ataupun orang tua kita yang masih berada bersama kita di dunia ini. Maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nah, teman-teman semua, menjadi wanita sebagai seorang anak. Nah, itu adalah penjelasannya ya. Selanjutnya adalah kembali ke inti, you are a special woman. Wanita itu adalah, kamu adalah wanita yang spesial. Banyak ya kita melihat fenomena yang terjadi di luar sana. Pertama adalah pergaulan bebas yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak bagi kaum perempuan, apalagi para remaja yang saat ini. Banyak kan kita dengar berita-berita di luar sana tentang perempuan
dibunuh oleh pacarnya. Perempuan, nah banyak. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dan juga keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dari hal tersebut. Nah, apa sih yang membuat fenomena itu terjadi? Yang pertama adalah kita kembali lagi ke awal. Peran kita sebagai seorang ibu jika kita telah menjadi seorang ibu. Yang kedua adalah peran kita sebagai seorang istri. Yang ketiga adalah peran kita sebagai wanita yang menjaga marwah kita. Nah, kita sebagai seorang wanita itu patutnya punya role model kita dalam kehidupan. Role model yang pertama adalah mungkin adalah madrasah pertama kita adalah ibu. Yang kedua adalah mungkin ada orang lain selain keluarga kita. Bisa jadi misalkan Miftah itu sekarang merupakan salah satu santri dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Dan spesialnya itu adalah beliau adalah role modelnya Miftah. Role model dalam semangat dalam menuntut ilmu, role model sebagai seorang yang memberikan menebar kebaikan, kebermanfaatan bagi orang lain. Yang ketiga adalah role model sebagai seorang ibu yang Masya Allah luar biasa. Gitu. Jadi kita sebagai seorang wanita, kita sebagai seorang muslimah, yang menjadikan kita spesial adalah kita mempunyai role model terlebih dahulu. Mungkin role model kita adalah ibu kita sendiri yang pertama, yang kedua adalah mungkin dari guru-guru kita. Ketiga adalah mungkin dari teman-teman kita di lingkungan kita. Jadi kita harus punya role model. Apa hal-hal baik yang bisa kita contoh dari mereka semua. Mari kita terapkan ke diri kita. Yang kedua adalah teman-teman semua, Allah itu menciptakan wanita sebagai salah satu ciptaannya yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Nah, jadi sebagai wanita muslimah, wajib kita menjaga diri serta martabat sebagai seorang wanita muslimah yang salihah. Apa sih keistimewaan wanita itu? Pertama adalah dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Kemudian ada juga Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga. Wanita surga apa? Bidadari surga maksudnya, yang disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu hidup di dunia. Nah, kita sebagai wanita, mari maksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bidadari surga itu cemburu kepada kita yang menjadi wanita yang salihah. Maka berproseslah dan bertumbuhlah, maka tetap semangat dalam menuntut ilmu agama agar kita bisa memaksimalkan diri sebagai wanita yang salihah. Selanjutnya, bukti kasih sayang Allah selanjutnya kepada seorang wanita adalah wanita itu dapat masuk surga dari pintu manapun. Namun, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa perempuan tersebut harus melaksanakan 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah, kembali lagi ke awal yang telah kita bahas, yaitu menjadi sebaik-baik hamba di hadapan Allah. Yang pertama adalah menunaikan salat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, menjauhi zina, dan berbakti kepada suami. Nah, teman-teman semua, sebagai wanita, kita zaman yang modern ya, dari generasi milenial kemudian kita berpindah kepada generasi Z. Tentu saja banyak hal lah yang bisa memberikan perubahan di dalam pribadi seorang wanita. Apakah seorang wanita itu akan berkarir, kemudian memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu. Namun satu hal, kita sebagai wanita tetap menjaga fitrah kita sebagai wanita. Boleh berkarir, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kita tentang 3 hal tadi. Boleh berkarir, tapi jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Boleh berkarir,
tapi jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang istri. Boleh berkarir, tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, ketahuilah bahwa kita itu sebagai wanita, kita sebagai anak perempuan, menjadi jalan bagi ayah kita untuk masuk surga. Nah, teman-teman semua, dalam menjalani hidup tentu saja seorang wanita itu banyak banyak masalah-masalah yang dihadapi. Pertama adalah insecure. Insecure itu adalah ketakutan akan ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi hal tersebut biar kita tetap menjadi istimewa gitu. Pertama adalah memaksimalkan ibadah kita. Yang kedua adalah kita memiliki role model. Role model itu adalah sebentuk sosok yang kita idolakan di dunia. Ini selain Rasulullah SAW, tentunya kita mengidolakan beliau, insyaallah, dan juga kepada para sahabiah. Namun di dunia yang kita alami saat ini, itu mungkin banyak wanita-wanita inspiratif yang dapat kita jadikan sebagai contoh untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bukan mencontoh secara keseluruhan, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita petik dari sosok role model ini yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai wanita. Nah, Milta mau sharing bahwa role model Milta itu adalah salah satunya adalah Uma Oki Setiana Dewi yang saat ini menjadi guru Miftah di Maskanul Hafad. Masya Allah, Miftah banyak belajar dari beliau, bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu, bagaimana semangat beliau dalam menebar kebermanfaatan, beliau sebagai perempuan tapi bisa berdakwah, kemudian juga menjadi seorang ibu yang Masya Allah bagi anak-anak beliau. Beliau menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, maka beliau itu sangat rajin menuntut ilmu, rajin belajar. Karena apa? Nah, dari seorang ibu yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh role model kita. Ketiga adalah kita jangan lupa bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini, yang mungkin di luar sana, teman-teman di luar sana tidak memiliki. Tinggal bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Bersyukur. Syukur itu adalah kunci bahagia gitu. Bahagia. Salah satu kunci bahagia lah dengan bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Gak peduli ada orang lain yang lebih kaya, orang lain yang lebih cantik, orang lain yang lebih wow dalam segala hal ya. Tapi kita harus bersyukur, kita itu sama-sama seorang wanita, seorang muslimah yang menentukan derajat kita di tingkat yang level yang tertinggi itu bukan di mata manusia, namun ada di mata Allah. Dengan apa? Dengan takwa. Dengan kita menjadi wanita yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, mungkin terlalu panjang penjelasannya, tapi misalkan ada sebuah petikan surat yang kita baca dari buku karya Ustazah Evi Ni'matuz Zakiyah. Judul buku beliau itu adalah Woman of Heaven. Nah, petikan surat itu berbunyi, wahai saudariku muslimah, begitu besar anugerah Allah yang diberikan atas kita, satu karunia yang tak terhingga nilainya. Berbahagialah, tersenyumlah, karena engkaulah sumber percikan cahaya peradaban, engkaulah madrasah akhlak mulia, engkaulah pengokoh kesempurnaan generasi. Engkaulah mata air bening surgawi, pelepas dahaga jiwa, penyejuk kerinduan hati. Kehilanganmu berarti kehilangan tali cinta. Ketiadaanmu berarti ketiadaan pengukuh semangat generasi. Kebaikanmu berarti kebaikan semesta. Keburukanmu berarti kehancuran negerimu. Rahasia kebesaran hatimu adalah qanaah. Kunci keikhlasanmu adalah syukur. Medali kesuksesanmu adalah murninya keimanan. Kekuatan tekadmu adalah tulusnya penghambaanmu pada sang penggenggam alam semesta. Nah, Miftah juga punya satu lagi role model Miftah, yaitu Kak Dewi Nur Aisyah.
Mungkin dari teman-teman ada yang kenal beliau ya. Beliau merupakan muslimah di bagian medis gitu. Beliau, Masya Allah, prestasi-prestasi beliau hingga kancah internasional. Beliau merupakan sosok muslimah inspiratif. Dalam buku beliau yang berjudul Our Inspiring Me, nah, beliau menyampaikan begitu istimewanya wanita hingga surga disandingkan di telapak kakinya, hingga Islam muliakan ia sebagai perhiasan terbaik di dunia. Saat iman menjadi muara jiwa, takwa menjadi pakaiannya, dan solihah menghias akhlaknya. Maka tersenyumlah wahai muslimah mulia, karena hadirmu di dunia menjadi penyejuk mata, baktimu mengharumkan bangsa, lembut tanganmu membangun generasi mulia. Jernih imanmu akan mengantarkanmu menjadi bidadari surga. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita termasuk kepada wanita istimewa. Wanita istimewa itu adalah wanita yang dirindukan surga. Masya Allah. Baiklah teman-teman semua, demikianlah yang dapat Miftah sharing kepada teman-teman. Semoga apa yang Miftah sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan silaturahmi kita ini menjadi wasilah kita berjumpa di surganya Allah nanti. Saling mengulurkan tangan ketika salah satu dari kita tidak ditemukan di surganya Allah. Maka panggillah, carilah. Seperti Miftah meminta kepada teman-teman semua, ketika Miftah tidak ditemukan di surganya Allah nanti, maka carilah Miftah. Karena kita pernah berjumpa, pernah bersilaturahmi di podcast yang diadakan oleh Productivity Girl Community. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.